Fania Azara dengan nomor absen 33 dengan NIM 24134114 akan mempresentasikan pribadi mengenai resume bab 2 yang saya kerjakan. Di resume bab 2 dan minggu kedua ini, kita membahas bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, perasaan, atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Komunikasi yang efektif itu sangat penting bagi kehidupan pribadi, pendidikan, bisnis, atau kehidupan sosial masyarakat. Nah, dari sini kita harus tahu bentuk dasar dari komunikasi tersebut. Jadi, bentuk dasar dari komunikasi ada 4 macam. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal biasanya menggunakan kata-kata dalam berbentuk lisan atau tulisan. Contohnya adalah percakapan, presentasi, pidato, surat, atau email. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, kontak mata, gestur untuk menyampaikan pesan. Contohnya, kita mengangguk untuk tanda setuju, dan kita menggeleng untuk tanda tidak setuju, atau kita melipat tangan untuk kita merasa jika opini itu tidak masuk di akal atau tidak sesuai sama apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ada komunikasi visual, itu menggunakan gambar, grafik, diagram, atau simbol untuk menyampaikan informasi. Contohnya adalah infografis, lampu lalu lintas, atau logo perusahaan. Nah, yang keempat ada komunikasi digital, yaitu memanfaatkan teknologi untuk media komunikasi untuk menyebarkan informasi. Contohnya adalah video conference, media sosial, email, dan pesan instan, ataupun biasa kita lakukan sehari-hari dalam berbentuk berbalas WhatsApp. Nah, selain kita harus tahu dasar komunikasi itu apa, kita juga harus tahu proses komunikasi itu seperti apa dan bagaimana. Nah, yang saya dapat ada 7 elemen penting untuk komunikasi dengan baik. Yang pertama adalah pengirim atau sender. Itu tuh adalah orang atau pihak yang mengirim pesan atau menyampaikan pesan. Nah, yang kedua ada pesan atau message. Itu adalah bentuk informasi yang akan diberikan dalam berbagai bentuk komunikasi. Nah, yang ketiga ada saluran atau channel. Itu adalah media untuk menyampaikan pesan, seperti suara atau media digital. Nah, yang keempat ada penerima atau receiver. Itu adalah pihak yang menerima pesan dan menafsirkan apa informasi yang ada di dalamnya. Nah, yang kelima ada umpan balik atau feedback. Itu adalah salah satu tindakan dari si penerima untuk merespon pesan atau informasi yang diberikan agar jelas apakah informasi yang diberikan tersebut sudah diterima dengan baik atau belum. Nah, yang keenam ada gangguan atau noise. Ini adalah salah satu faktor yang mengganggu alurnya komunikasi. Nah, jadi seperti jika komunikasi secara online seperti gangguan jaringan atau kendala dalam aplikasi pesan online. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ada konteks, di mana ini adalah situasi atau lingkungan di mana tempat komunikasi itu berlangsung agar dapat dipahami. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Ada 4 jenis komunikasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, seperti komunikasi kepada diri sendiri, seperti berpikir atau sedang merenung. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, itu terjadi antara 2 orang atau lebih yang melakukan komunikasi secara langsung. Nah, yang ketiga ada komunikasi kelompok yang melibatkan lebih dari 2 orang untuk berkomunikasi secara berkelompok atau berkumpulan, seperti sedang rapat perusahaan, atau jika ikut organisasi pasti tentunya ada rapat. Nah, yang keempat adalah komunikasi massa. Itu menyampaikan informasi kepada audiens melalui internet, media televisi, atau yang berbau secara luas dan bisa menyampaikan informasi langsung secara luas. Nah, dalam kelancaran komunikasi pasti ada hambatannya. Terdapat 4 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama adalah
Hambatan teknis itu tuh gangguan jaringan atau perangkat komunikasi yang tidak berfungsi. Yang kedua adalah hambatan psikologis. Itu terjadi karena adanya perbedaan emosi persepsi antara si penerima dan pengirim. Nah, yang ketiga ada hambatan bahasa, yaitu perbedaan bahasa yang sering kita alami. Yang keempat ada faktor fisik, yaitu seperti hambatan lingkungan karena jarak yang jauh atau kebisingan. Dengan berakhirnya hambatan-hambatan tersebut, berakhir juga presentasi saya pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.